Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar semuanya? Sudah lama kita tidak berjumpa secara langsung karena pandemi ini, dan rasanya besar harapan dan doa kita semua untuk suatu saat kelak nanti. Harapan kita tentunya dalam waktu dekat ya, bisa kembali kita berjumpa secara onsite. Kita akan sama-sama tentunya mengharapkan pandemi ini dapat berlalu dan kita lalui dengan baik. Hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan dalam Bina Iman GKI Kasih Solo ini. Untuk itu marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Di dalam kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh menikmati hari-hari kami. Yang sekalipun mungkin bagi kami ada ketegangan di dalam kami melaluinya oleh karena pandemi. Tetapi kami juga mendapatkan kekuatan dan kelegaan untuk melaluinya bersama-sama dengan anugerah Tuhan. Karena itu biarlah saat ini ketika kami bersama-sama berkumpul di dalam hati kami untuk merenungkan akan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk mengerti kehendak Tuhan dan dimampukan juga bagi kami untuk melakukannya. Kami mau serahkan seluruh perenungan kami pada saat ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan akan dibacakan melalui kitab Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Saya akan membacakan Kejadian 21 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Amin. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang boleh merenungkannya dan yang melakukannya dalam kehidupan hari lepas sehari. Haleluya. Tertawa itu memiliki banyak arti. Bisa orang tertawa karena menghina, bisa juga karena tidak percaya, atau bisa juga karena sesuatu yang lucu. Tetapi ada juga tertawa karena bahagia. Dalam bacaan kita diceritakan tentang Sarah yang tertawa. Dalam hal ini ketika kita membaca kitab Kejadian pasal 18 dan pasal yang kita baca barusan di pasal 21, kita paling tidak menemukan dua tawa dari Sarah. Yaitu ketika usia Abraham dan Sarah sudah tua. Dikatakan Sarah bahkan sudah mati haid. Pada Kejadian 18 ayat 12 diceritakan bahwa Sarah tertawa karena merasa geli akan janji Tuhan yang memberikan keturunan kepada Abraham melalui rahim Sarah. Bagi Sarah ini hal yang menggelikan. Ia sudah mati haid. Karena itu Sarah menertawakan janji Tuhan. Karena memang secara logika, secara manusia, tidak mungkin bagi dia yang sudah sangat tua dan kandungannya sudah mati haid itu bisa mengandung seorang anak. Tawa Sarah pada saat itu adalah tawa yang tidak percaya. Tertawa karena meragukan janji Tuhan. Namun berbeda dengan yang pertama tadi di pasal 18. Dalam bacaan kita dikatakan bahwa Sarah tertawa lagi. Tetapi kali ini tawa Sarah bukanlah karena ia meragukan
janji Tuhan, melainkan sebaliknya. Karena Sarah melihat janji Tuhan itu terjadi atas sesuatu yang mustahil bagi manusia. Sarah tertawa karena bebannya sebagai seorang yang mandul telah diangkat. Dan melalui kehidupannya, janji Tuhan itu dipenuhi. Ada sukacita dalam tawa Sarah. Dan itu adalah tawa yang Tuhan jadikan dalam kehidupan Sarah. Tawa bahagia. Sarah mengungkapkan bahwa dahulu orang bisa mengejek atau mencemooh karena tidak dapat melahirkan anak bagi Abraham. Tetapi kini perasaan rendah diri itu telah Tuhan angkat dengan lahirnya seorang anak laki-laki pada masa tuanya. Ketika Tuhan bertindak, Tuhan membebaskan, memberikan sukacita dan tawa dalam kehidupan Sarah, Abraham, dan orang-orang di sekelilingnya. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Abraham dan Sarah membuktikan bahwa ketika Tuhan bertindak dalam kehidupan mereka melalui perkara yang mustahil, Tuhan menghadirkan tawa bagi umatnya. Tawa oleh karena sukacita yang besar. Sebab Tuhan mengangkat beban umat dan memulihkan. Demikian sesungguhnya dalam kehidupan saudara dan saya sebagai umat Tuhan. Terkadang kita diperhadapkan pada perkara-perkara yang sulit, yang tidak masuk akal buat kita untuk bisa menyelesaikannya. Kita tidak menemukan jalan keluar dari pergumulan-pergumulan kita itu. Berbagai macam cara, berbagai macam upaya kita lakukan. Tetapi tidak terlihat juga jalan keluar dan kemungkinan dari penyelesaiannya. Di saat-saat seperti itu, kita diingatkan akan janji Tuhan. Jangan menertawakan janji Tuhan. Janji Tuhan itu menyertai kita sampai kapanpun dalam kehidupan kita. Bahkan ketika sudah sangat tua, dikatakan Abraham dan Sarah justru menerima janji itu. Itulah tanda kasih Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan kita berjuang sendirian. Dia yang bersama-sama dengan kita. Janjinya akan selalu tepat dan digenapi sesuai dengan kehendaknya. Ketika kita terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, hidup dalam ketaatan, berpegang pada janji Tuhan, maka Tuhan akan membuat kita tertawa pada akhirnya. Kelegaan, kebahagiaan akan menjadi milik saudara dan saya ketika Tuhan bertindak dengan cara dan pada waktu yang Tuhan tentukan. Percayalah dan tertawalah oleh karena kebaikan-kebaikannya. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami boleh melihat begitu banyak karya-karya ajaib Tuhan sesungguhnya telah terjadi dalam kehidupan kami. Di balik segala perkara yang sulit, yang kami tidak sanggup untuk menghadapi dan menyelesaikannya, ada tangan Tuhan yang menyediakan karya agung. Karya yang melegakan, yang mengangkat beban kami sebagai umat Tuhan. Tangan Tuhan yang siap menopang. Tangan Tuhan yang menolong tepat pada waktu yang Tuhan tentukan. Karena itu mampukanlah kami sebagai umat-Mu Tuhan untuk tetap berpegang pada janji penyertaan Tuhan. Supaya kami tetap setia berjalan di jalan yang Tuhan tunjukkan, seberat apapun langkah yang harus kami ambil ketika melalui medan di depan kami yang sulit. Sebab kami tahu ketika kami berjalan di dalam jalan yang Tuhan tunjukkan, ketika kami berpegang pada janji Tuhan, sekalipun di masa-masa yang paling sulit, ketika Engkau bertindak Tuhan, kami akan tertawa, bahagia, melihat karya ajaib Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu mampukanlah kami tetap bertahan untuk setia pada firman-Mu dalam segala keberadaan kami. Sebab kami tahu kami tidak pernah dibiarkan sendirian. Engkau terus menyertai kami sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus atas
kemurahan, dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, kami serahkan hidup kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.